Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dari SD Islam, akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, perkenalkan dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Nyowayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompil Rusmini selaku pengajar praktik. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman. Dikembangkan Castle Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional PSE, konsep PSE berdasarkan kerangka Castle tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional PSE yaitu yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional PSE, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Selanjutnya, menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional dengan kerangka Castle Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka Castle ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran diri, social awareness, kemampuan berinteraksi sosial, relationship skill, pengambilan keputusan bertanggung jawab, responsible decision making. Selanjutnya, 5 kompetensi sosial dan emosional KSE,
Yang pertama, kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya, implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Selanjutnya adalah kesadaran diri atau mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain atau resiliensi. Selanjutnya, penerapan PSE di kelas ada 3, yaitu yang pertama PSE rutin. Penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Yang kedua adalah PSE terintegrasi mata pelajaran. Penerapan PSE dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Yang ketiga, PSE protokol yang menjadi PSE protokol yaitu kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Misalnya nih, membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah PSE teknik stop. PSE dengan stop, take a deep breath, observe and process. Artinya S berhenti, T ambil nafas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan, dan membangun fokus murid. Selanjutnya dilampirkan yaitu koneksi antar materi, bagan dari keterkaitan materi modul 1.1 dengan modul 2.2, 1.2 dengan modul 2.2,
1.3 dengan modul 2.2, 1.4 dengan modul 2.2, dan modul 2.1 dengan modul 2.2. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini modul 2.2. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman saya terhadap materi tersebut. Yang pertama, modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Selanjutnya modul 2.2 dengan modul 1.2, pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menemukan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya modul 2.2 dengan modul 1.3, pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya modul 2.2 dengan modul 1.4 pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Yang terakhir yaitu modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan 3 hal mendasar tersebut, perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya.
Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik seni musik dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Bahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat, yaitu yang pertama menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga, berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Makarim. Baik, sekian pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.